Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya lagi ada di pikiran banyak orang juga. Betul sekali. Anda kemarin berbagi satu panduan yang menarik banget, judulnya AI TPAC, The Guide for Teachers. Dan ini benar-benar bikin penasaran. Iya, dari Matt Carbeck. Nah, jadi misi kita kali ini adalah membongkar gimana AI atau kecerdasan buatan itu bukan cuma jadi alat baru yang keren, tapi benar-benar menggoyang fondasi cara kita mikir soal mengajar dan belajar. Menggoyang fondasi, itu kata yang pas. Kita bakal lihat sebuah kerangka kerja lama yang udah teruji namanya TPAC. Dan kenapa munculnya ChatGPT dan teman-temannya itu maksa kita buat mikirin ulang semuanya. Dan hasilnya itu sebuah usulan model baru, Intelligent TPAC. Betul. Dan ini menurut saya relevan buat siapa aja. Nggak cuma buat guru, guna teknologi. Bukan cuma user ya? Bukan. Mereka itu arsitek, perancang pengalaman belajar. Nah, dengan datangnya AI, peran arsitek ini jadi jauh lebih rumit, tapi sekaligus jadi jauh lebih krusial. Lebih kompleks ya? Iya. Kita nggak lagi cuma milih aplikasi atau software, tapi kita sekarang berhadapan sama sebuah mitra yang bisa menghasilkan ide, bisa diajak berdebat, dan bahkan bikin konten sendiri. Ini benar-benar mengubah aturan main. Oke, istilah arsitek dan mitra itu menarik. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus paham dasarnya dulu kan? Betul, fondasinya dulu. Saya lihat di panduan ini, semuanya itu berakar dari konsep namanya TPAK. Jujur saya baru dengar istilah ini. Bisa tolong dijelasin nggak, apa sih sebenarnya TPAK itu? Katanya ini udah lama ya? Udah lama. Ini bukan konsep baru, udah ada dari tahun 2006, digagas oleh Mishra dan Coeller. Oh, 2006. Iya, sederhananya gini. TPAK ini panduan biar para guru bisa pakai teknologi di kelas itu dengan efektif, dengan bermakna. Bukan cuma buat gaya-gayaan aja. Oke, Bayangin ada 3 lingkaran pengetahuan yang harus dimiliki guru. Yang pertama, paling dasar itu content knowledge atau CK. content knowledge, pengetahuan konten. Maksudnya, penguasaan materi pelajarannya itu sendiri. Kalau saya guru fisika, ya saya harus ngerti banget fisika, gitu. Persis, Anda tahu apa yang Anda ajarkan? Itu pilar pertama. Oke, pilar pertama. Pilar kedua adalah pedagogical knowledge, PK, atau pengetahuan pedagogis. Pedagogis. Cara menilai pemahaman siswa dan seterusnya. Anda tahu cara terbaik buat ngajarin materi itu. Oke. Jadi kalau CK itu apanya, PK itu gimananya? Soalnya kan cara ngajarin matematika pasti beda sama cara ngajarin seni musik. Paham. Terus yang ketiga yang ada T-nya. Yang ketiga itu technological knowledge, TK, pengetahuan teknologi. Ini pemahaman soal alat-alat digital, dari yang paling simpel kayak proyektor sampai software yang rumit. Anda tahu cara menggunakan teknologinya? Oke, jadi ada konten, pedagogi, teknologi. 3 itu. Betul. Tapi yang paling penting dari TPACK itu bukan ketiga pilar ini secara misah-misah. Terus? Keajaibannya justru ada di irisannya, di persimpangan antara ketiganya. Konsep ini sebenarnya pengembangan dari ide yang lebih tua lagi dari tahun 80-an dari Lee Shulman. Oh, lebih lama lagi. Iya, namanya Pedagogical Content Knowledge atau PCK, yaitu kemampuan buat tahu cara terbaik mengajarkan konten yang spesifik. Nah, TPAC ini pada dasarnya nambahin satu lapisan lagi di atasnya, teknologi. Jadi kayak gabungan 3 kekuatan super. Tahu materinya, tahu cara ngajarinnya, dan tahu cara pakai alat yang pas biar makin efektif. Tepat. Biar gampang, kita pakai analogi koki profesional aja. Oke, boleh. Pengetahuan konten, si koki itu pemahamannya soal bahan-bahan, jenis daging, karakter sayur, fungsi rempah. Oke, CK-nya dia. Betul. Terus pengetahuan pedagogisnya itu teknik masaknya. Menumis, memanggang, merebus, kapan pakai teknik yang mana. Itu PK-nya. Dan pengetahuan teknologinya adalah kemampuannya dia pakai oven super canggih yang baru dia beli. Saya mulai kebayang nih arahnya. Nah, TPAK itu bukan cuma si koki tahu cara nyalain oven. Bukan cuma itu. TPAK itu adalah saat si koki bisa mikir, dengan daging iga ini dan bumbu-bumbu ini, saya harus pakai fitur slow roast di oven ini, suhu 120 derajat selama 4 jam, biar hasilnya paling empuk dan juicy. Wow. Dia mengintegrasikan pemahamannya tentang bahan, teknik, dan alat buat bikin mahakarya. Nah, itu intinya TPAK. Analogi yang jelas banget. Jadi TPAK ini semacam kerangka berpikir biar teknologi yang dipakai itu beneran nyambung dan nguatin proses belajar,
bukan cuma jadi hiasan doang. Persis. Dan di panduan ini juga disebut, kalau TPAK ini udah fleksibel banget, udah diadaptasi buat banyak hal lain selama bertahun-tahun. Betul sekali. Kerangka ini udah teruji waktu. Udah jadi semacam bahasa universal buat para pendidik di seluruh dunia ngomongin integrasi teknologi yang punya tujuan. Oke, nah ini yang bikin saya penasaran. Kalau kerangka TPACK ini udah sesolid itu, udah belasan tahun dipakai dan diadaptasi, kenapa sekarang tiba-tiba harus diupdate cuma karena muncul AI generatif kayak ChatGPT? Pertanyaan bagus. Bukankah ini ya cuma alat baru lagi? Kayak waktu internet atau Google muncul dulu. Apa sih yang bikin dia beda banget sampai kerangka sekuat TPACK ini jadi kerasa kurang lengkap? Nah, itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan para penggagas TPACK ini pun ngakuin ini. Oh, mereka ngakuin? Iya, mereka nulis di tahun 2023 kalau AI generatif ini adalah binatang yang sangat beda. Alasannya simple, AI bukan alat yang pasif. Bukan alat pasif. Maksudnya? Gini, proyektor kan cuma nampilin apa yang kita suruh. Google Search nyajiin informasi yang udah ada. Tapi AI generatif bisa menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan ya? Dia bisa nulis puisi, bikin kode program, berdialog, bahkan bisa diajak berdebat. Dia bukan lagi cuma alat tapi bisa jadi, yaitu tadi, mitra kolaborasi. Istilah mitra itu menarik, tapi di saat yang sama, agak bikin khawatir juga ya. Kalau AI jadi mitra guru atau siswa, batasannya di mana? Jangan-jangan nanti perannya malah ngegeser manusia. Dan kekhawatiran itu valid banget. Justru karena potensinya yang segitu besar dan sifatnya yang bisa berpikir, itu kerangka yang lama dirasa punya satu titik buta. Titik buta, iya. Para peneliti mulai sadar ada satu jenis pengetahuan yang sebelumnya mungkin dianggap sampingan, tapi sekarang mendadak jadi pemeran utama. Contextual knowledge, atau pengetahuan kontekstual. Terutama, konteks soal penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi, karena AI ini lebih pintar dan proaktif, kita nggak bisa lagi makinya sembarangan tanpa mikirin dampaknya lebih dalam. Tepat. Dan dari situlah muncul solusi yang ditawarin di panduan ini, yaitu model baru yang disebut Intelligent TPACK atau ITPACK. Apa yang bikin dia intelligent? Model ITKSK ini, yang diusulkan oleh Ismail Selig pada dasarnya, melakukan satu pembaruan yang sangat fundamental. Apa itu? Dia menambahkan satu pilar pengetahuan baru yang utuh, yang disebut ethical knowledge, pengetahuan etis. Tapi jangan bayangin ini sebagai sesuatu yang rumit atau filosofis. Oke, coba jelasin secara praktis saja. Maksudnya, pengetahuan etis dalam konteks guru sama AI di kelas itu apa? Ini lebih kayak seperangkat rambu-rambu, atau prinsip kehati-hatian. Dulu pertanyaan utamanya mungkin, gimana cara saya pakai AI ini buat pelajaran besok? Oke, sekarang pertanyaan itu harus didahului sama, perlu nggak saya pakai AI ini? Aman nggak buat siswa saya? Risikonya apa? Jadi pertanyaannya bergeser. Betul, ini maksa kita mikirin hal-hal praktis kayak, alat AI ini ngejaga privasi data siswa nggak? Penggunaannya bisa bikin siswa jadi malas mikir kritis nggak? Informasi yang dihasilin selalu akurat dan nggak bias nggak? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi garda terdepan. Paham. Jadi ini semacam checklist kewarasan dan tanggung jawab sebelum kita tergiur sama canggihnya teknologi. Masuk akal banget. Terus dengan adanya pilar baru ini, pilar-pilar lama di TPAK, konten, pedagogi, teknologi, itu ikut berubah juga. Tepat. Mereka nggak hilang, tapi naik kelas. Semuanya dikasih embel-embel intelligent. Misalnya, pengetahuan teknologi, TK, yang tadinya mungkin cukup sebatas tahu cara pakai aplikasi, sekarang jadi intelligent TK. Tunggu. Bedanya apa? Kalau saya udah bisa pakai ChatGPT, berarti kan saya udah punya pengetahuan teknologi dong. Di model ITPACK itu belum cukup. Intelligent TK itu berarti Anda nggak cuma bisa pakai, tapi juga punya pemahaman dasar soal cara kerjanya, dan yang lebih penting, keterbatasannya. Keterbatasannya ya? Iya. Misalnya pertanyaan yang harus bisa dijawab itu, saya paham nggak kenapa AI kadang bisa halusinasi atau ngarang jawaban yang salah? Atau, bisa nggak saya jelasin ke siswa secara sederhana kalau jawaban ChatGPT itu datang dari pola data, bukan dari pemahaman murni? Ini soal jadi pengguna yang kritis bukan cuma pasif. Oh, jadi nggak cuma bisa menggunakan, tapi juga sedikit paham dapur di belakangnya, biar kita nggak nelan mentah-mentah. Oke. Masuk akal. Gimana dengan yang lain?
pedagogi misalnya. Ini soal gimana AI secara fundamental bisa mengubah strategi mengajar. Contohnya, contoh pertanyaannya gini. Bisa nggak saya manfaatin AI buat bikin pengalaman belajar yang dipersonalisasi? Misalnya ngasih soal latihan yang tingkat susahnya nyesuaiin kemampuan masing-masing siswa. Itu ide personalisasi belajar yang sering kita dengar ya, kedengarannya menjanjikan banget. Tapi pasti ada sisi lainnya juga. Tentu. Dan disitulah letak sisi intelijennya. Pertanyaan kritis lainnya adalah, kapan AI ini beneran bantu proses belajar, dan kapan dia justru berisiko bikin ketergantungan dan bikin siswa malas mikir? Mengetahui batas antara memberdayakan dan memanjakan, itu inti dari kearifan pedagogis di era AI. Ini butuh kejelian seorang pendidik ya. Nggak bisa diserahin gitu aja ke teknologi. Terus di mana hubungan antara teknologi sama konten pelajaran? Itu jadi intelligent TCK. Pengetahuan, konten, teknologi, cerdas. Idenya simple. Nggak semua AI cocok buat semua mata pelajaran. Oke, guru yang cerdas bakal nanya, alat AI mana yang emang dirancang khusus buat bidang studi saya? Misalnya buat simulasi fisika atau latihan percakapan bahasa asing. Atau yang lebih penting, bisa nggak saya validasi akurasi jawaban AI ini sesuai standar kurikulum dan keilmuan yang saya ajarin? Bener juga, akurasi AI buat sejarah mungkin perlu diverifikasi lebih ketat dibanding buat pemrograman misalnya. Betul. Setiap bidang ilmu kan punya standar kebenarannya sendiri. Dan puncaknya, semua ini kemudian nyatu. Betul, di toolchain piramida ada Intelligent TPICK, integrasi dari semua pengetahuan cerdas tadi. Disinilah kita lihat praktek terbaiknya. Pertanyaannya bukan lagi soal teknis, tapi udah nyentuh filosofi mengajar. Misalnya, Apakah saya merancang sebuah pelajaran di mana AI ini benar-benar tertanam secara alami dalam alur belajar, bukan cuma jadi tempelan atau gimmick di akhir? Atau, ini pertanyaan favorit saya dari panduan itu, bisa nggak saya ngajarin siswa saya buat berpikir kritis terhadap output AI, ngebandingin sama sumber lain, dan bahkan menantang jawaban yang dikasih sama AI? nah, itu dia. Ini kan bukan lagi soal memakai AI, tapi membangun literasi AI. Dan Anda lihat kan, semua pertanyaan itu dari awal sampai akhir selalu dibayangi sama pilar baru yang kita bahas tadi. Pengetahuan etis. Betul. Pertimbangan soal keadilan, privasi, dan tanggung jawab itu jadi fondasi dari setiap keputusan yang diambil. Itu perubahan terbesar dari TPEK ke ITPEK. Oke, setelah kita bedar semuanya, mulai dari TPEX yang klasik sampai ITPEK yang lebih modern dan kompleks, mari kita tarik benang merahnya. Apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Apa intisari yang bisa kita bawa pulang? Intisarinya menurut saya adalah pergeseran pola pikir. Kerangka ITPEK ini pada dasarnya adalah alat bantu buat berpikir kritis. Alat bantu berpikir. Iya, dia mendorong kita buat bergeser dari sekedar terkagum-kagum dan nanya, wow, hal keren apa lagi yang bisa dilakuin AI? Jadi lebih reflektif dan bertanya, gimana kita bisa memanfaatkan kekuatan AI ini secara bijaksana, efektif, dan bertanggung jawab buat mencapai tujuan belajar yang kita mau. Jadi, ini tentang jadi nahkoda, bukan cuma jadi penumpang di kapal teknologi AI ini. Tepat. Kerangka ini memberdayakan kita buat beralih posisi. Dari konsumen pasif yang cuma nerima apapun yang disajiin AI, jadi seorang perancang aktif yang dengan sadar dan sengaja merancang pengalaman belajar. Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain yang kita ajar atau kita pimpin. Sebuah pergeseran dari pengguna menjadi perancang. Saya suka istilah itu. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita udah nelusurin perjalanan dari fondasi kokoh TPAC, ngelihat gimana AI generatif datang kayak ombak besar yang nantang fondasi itu. Betul. Nah, dan akhirnya kita mendarat di sebuah model baru. Intelligent TPAC yang menempatkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sebagai intinya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan terakhir buat Anda. Panduan yang kita bahas ini kan memang buat para guru ya, lengkap dengan daftar pertanyaan buat evaluasi diri. Iya. Tapi, coba deh kita balik perspektifnya. Sebagai seorang pembelajar seumur hidup di era ini, gimana kalau Anda pakai kategori yang sama, pengetahuan teknis, cara belajar, konten, dan etis, buat ngevaluasi cara Anda sendiri dalam menggunakan AI? Maksudnya nerapin kerangka ITPAK ini buat diri kita sendiri sebagai pembelajar. Tepat sekali. Misalnya, pas Anda pakai AI buat bantu kerjaan atau belajar hal baru, coba tanya ke diri sendiri.
Apakah saya cuma minta jawaban akhir, terus saya salin gitu aja? Itu kan posisi seorang konsumen. Iya, itu konsumen banget. Atau apakah saya pakai AI buat mendorong pemikiran saya sendiri? Misalnya dengan nanya, bisa nggak kamu jelasin konsep ini pakai analogi lain? Atau apa 3 argumen terkuat yang nentang pandangan ini? Atau bahkan apa kelemahan dari penjelasan yang barusan kamu kasih? Dengan kata lain, apakah kita pakai AI sebagai jalan pintas yang justru mematikan proses berpikir? Atau sebagai teman latih tanding yang malah mempertajamnya? Persis. Apakah AI jadi penopang yang bikin kita lemah? Atau jadi barbel yang bikin otot berpikir kita lebih kuat? Itulah pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa dan renungkan setelah ini. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.